Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyogi Damar Pamungkas dari kelas 11 MIPA 4 dan nomor absen saya 31 dan asal sekolah saya di SMA Negeri 1 Sindang. Ya, hari ini saya akan meresensikan sebuah buku atau novel. Novel apakah itu? Tonton sampai habis. Ini bukunya ya, yang berjudul Negeri Para Badabah, yang ditulis oleh Darelie. Ini diterbitkan pada bulan Juli tahun 2012 dan dicetak pada tanggal 4 Mei 2013 dan penerbit oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Dan tebal buku ini yaitu sampai 433 halaman dan harga buku ini itu 60.000. Ya, ini saya beli di Gramedia ya, seharga 60.000. Oke, menurut saya novel Darelie ini cukup berat ya, tapi seru untuk dinikmati, menambah pengetahuan yang baru. Meskipun dikemas dalam bentuk novel, tapi terasa begitu bergizi membaca buku yang bergenre ekonomi dan politik. Saya tidak terlalu banyak membaca dan memahami dunia ekonomi dan politik. Namun, membaca buku ini, saya jadi melek tentang dunia ekonomi dan politik. Meskipun buku ini memang tergolong berat ya, butuh konsentrasi, tapi tetap saja enak untuk dibaca. Saya juga salut sama penulis di Indonesia yang mau mengangkat tema ini. Ya, saya akan menceritakan isinya yang berjudul Negeri Para Badabah. Tolong dengarkan ya. Ini ya. Yang pertama, yang bernama Thomas atau Tommy. Dia tuh seorang konsultan yang konsultan keuangan dengan jam terbang yang tinggi. Dia berpendidikan, kaya, dan berpengaruh, dan menulis banyak kolom di media massa. Dianggap anak muda yang berhasil. Semua teman di klub petarung bilang bahwa Thomas merupakan anggota yang baik, petarung yang hebat dengan kehidupan yang lurus. Di balik kesempurnaannya itu, ternyata dia adalah keponakan dari seorang pemilik bank yang terancam failit, terancam gagal, bangkrut. Oke ya, kita akan menceritakan masa lalu Tommy. Ya, masa lalunya Tommy itu, Tommy menjadi tokoh sentral dari keseluruhan cerita. Masa kecilnya sangat kelam. Orang tuanya meninggal dibakar oleh masyarakat sekitarnya yang protes karena sebuah arisan berantai yang didirikan omnya yang bernama Lim Soraja dan bapaknya yang bernama Edward. Lim yang berambisi membangun bisnis keluarganya yang besar yang akhirnya harus kandas di tengah jalan. Edward lebih kalem walaupun tetap mengikuti ide Lim. Apakah benar masyarakat sekitar yang tidak puas dengan bisnis arisan berantai tersebut yang membakar rumahnya? Itu ya, terancam bisa merugikan tuh. Oke. Thomas atau Tommy, dia tuh anak yatim piatu saat rumahnya kebakar. Kedua orang tuanya itu meninggal saat rumahnya terbakar. Jadi oleh karena itu tetangganya Tommy akan dikirimkan ke sekolah yang berasrama terpencil di dekat pantai. Sekolah itu yang mengubah hidupnya secara total. Tommy yang sedih dan sakit hati berubah menjadi Tommy yang pintar.
gagah, tampan, dan berhasil menyelesaikan sekolah masternya di luar negeri. Master dalam bidang ekonomi, bisnis, sekaligus master dalam bidang politik. Bisa kalian bayangkan ya, bagaimana ia mondar-mandir di dua jurusan berbeda. Melahap semua buku pelajaran dengan ganas, belajar berbicara di depan banyak orang secara persuasif, melatih gestur dan sapuan pandangan ke seluruh hadirin untuk memberikan efek menghinopsis. Oke, singkat cerita, Tommy yang berusia 33 tahun kini memiliki sebuah kantor konsultan keuangan yang sangat terkenal. Tak pernah salah memberikan nasihat keuangan kepada semua perusahaan kliennya. Ia amat berpengaruh, tegas, cerdas, akurat, penuh perhitungan. Kalian tak akan percaya bahwa setting waktu dalam novel ini pertama ini ya hanyalah 2 hari. Hanya 2 hari. Bagaimana bisa sebuah novel setebal 433 halaman ini mengisahkan seluruh rangkaian cerita yang begitu rumit selama hanya 2 hari? Bayangkan. Lanjut ya. Kuncinya ada di alur cerita yang sangat rapat, padat, dan cepat. 2 hari adalah waktu yang cukup singkat bagi Thomas untuk menyelamatkan bank semesta. Bank milik Om Lim, bank bermasalah yang harusnya sejak 6 tahun lalu ditutupi, itu memiliki banyak kasus hukum. Apalagi Om Lim memiliki catatan gelap hukum yang tak terbilang banyaknya. Oke, ketika membaca novel ini, saya beberapa kali ikut tegang, ikut menerka-nerka siapa dalang di balik kejadian tersebut. Apa yang akan dilakukan Thomas selanjutnya? Akankah uangnya hilang lagi, atau bicara dan mampu menyelesaikan masalahnya? Dan Thomas terbang dari dan ke Jakarta, Hong Kong, Bali, dan berbagai tempat lain dalam hitungan jam, bukan hari. Terlalu banyak urusan penting yang harus diselesaikan untuk pada-matinya menyelamatkan bank semestanya. Itu ceritanya, alur singkatnya dari buku ini. Novel ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu dari novel ini adalah kita dapat mengajarkan menjadi orang yang mandiri dan menjadi orang yang selalu berusaha. Kita juga tidak boleh mudah menyerah pada keadaan, dan juga ada nilai persahabatan dan setia kawan juga sangat kental dalam novel ini. Dan selain itu, beberapa kelebihan, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Novel ini memiliki tingkat bahasa yang cukup tinggi. Banyak istilah yang tidak akan dimengerti oleh pembacanya. Oke, segitu aja dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang paham. Mohon dimaafkan, dimaklumi. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.